Kata uruf secara etimologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Gina Rahmatullah. Saya dari semester 3 Prodi Hukum Keluarga Institut Miftahul Huda Subang. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Sosiologi Hukum Islam. Dalam makalah saya ini berjudul Sosiologi Hukum dalam Perspektif Islam. Langsung saja, yuk kita bahas. Hukum Islam adalah peraturan atau aturan yang berasal dari Allah untuk mengatur tingkah laku manusia dan dilengkapi dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bersumber pada Al-Quran dan hadis, bahkan dalam kasus tertentu menggunakan ijtihad, tantangan hal yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan sunnah. Yang berarti dalam hukum Islam akal tidak boleh bekerja sendiri tanpa bimbingan wahyu yang menjadi pedoman logika untuk mencegah mereka terjerumus ke dalam jalan yang tidak benar. Nah, terkait dengan karakteristik hukum Islam sebagai norma sosial dan ilahi, ada beberapa sifat dan karakteristik hukum Islam sebagai norma sosial dan ilahi. Di antaranya, 1. Sempurna. Allah adalah Tuhan yang maha sempurna, sehingga hukum yang diciptakan juga sempurna. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dari syariat yang diturunkan secara global untuk seluruh umat manusia. Nah, ada yang kedua yaitu elastis. Elastis ini secara etimologi berarti lentur dan luas. Secara terminologi berarti mudah menyesuaikan dengan keadaan tanpa kehilangan bentuk dasarnya. Nah, seperti keelastisan hukum Islam dapat dilihat dari kemampuannya menyesuaikan dengan konteks, tempat, dan masa. Dalam makalah saya mengambil contoh wanita haid memasuki masjid. Pada masa lalu, wanita haid dilarang masuk masjid karena belum ada alat penghalang dan dikhawatirkan darahnya menetes sehingga mengotori tempat ibadah. Namun, dengan kemajuan teknologi modern telah muncul alat yang membuat hal ini tak lagi menjadi kekhawatiran. Maka para ulama melakukan ijtihad untuk meninjau ulang hukumnya. Yang ketiga, kemudian ada universal. Universal ini berarti umum dan berlaku bagi semua syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak terbatas pada bangsa Arab, melainkan untuk seluruh manusia. Dengan demikian, Islam tidak memaksa keberagaman budaya tetapi memberi ruang pada tradisi lokal. Selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, hal ini menunjukkan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Berikutnya yang keempat, ada dinamis. Dinamis berarti mampu menyesuaikan dengan keadaan. Dinamis hukum Islam terlihat dari kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi tanpa merubah prinsip dasarnya. Contoh, seperti fenomena akad nikah online yang kini dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syariat. Perkembangan ini membuktikan bahwa hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman seperti kontekstual tanpa meninggalkan nilai dasar agama. Kemudian yang kelima ada sistematis. Sistematis berarti teratur dan memiliki hubungan logis antara satu aturan dengan aturan lainnya. Hukum Islam memiliki sistem yang utuh, saling berkaitan, dan tidak diterapkan secara parsial. Contoh, seperti perintah sholat, selalu diiringi dengan perintah zakat juga. Ini menunjukkan bahwa Islam menyeimbangkan antara urusan spiritual dan urusan sosial. Yang berikutnya ada hubungan syariah fikih dan realitas sosial. Kita bahas yang pertama yaitu syariat. Syariat Islam yang datang kepada umat manusia adalah Al-Quran yang kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dengan kata-kata ataupun perbuatan. Nah, perbuatan inilah dinamakan dengan sunnah. Menurut Muhammad Ali Al-Sais mengartikan syariah dengan jalan lurus yang harus diikuti. Nah, kemudian pengertian ini dijabarkan menjadi hukum-hukum syara.
Yang kedua, ada fikih. Fikih menurut bahasa adalah paham, sedangkan menurut istilah mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan jalan ijtihad. Menurut Abu Zahra, mendefinisikan istilah fikih adalah mengetahui hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah, yang dikaji dari dalil-dalil secara terperinci. Nah, hubungan syariah dan fikih ini bagaikan hubungan antara jalan dan tujuan. Jika syariah ibarat tujuan, maka fikih adalah jalannya. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan realitas sosial? Di sini, Al-Qardawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan realitas adalah segala yang ada di sekitar kehidupan manusia dan mempunyai pengaruh baik, pengaruh positif maupun negatif, baik mengenai realitas alam, iklim, keadaan, suatu tempat, atau kepribadian seseorang, baik untuk kaum muslimin atau pra-non-muslim. Pemahaman terhadap realitas ini menjadi penting sebab memungkinkan kita untuk memberi jalan pertimbangan bagaimana hubungan kita dengan realitas yang ada, serta bagaimana kita membatasi diri dalam menghadapi realitas, mana realitas yang baik, mana realitas yang tidak baik. Pada akhirnya, Al-Qardawi menegaskan bahwa dalam fikih lama, realitas sosial yang menyebabkan perubahan fatwa diidentifikasi sebanyak 4 macam, yaitu tempat, waktu, kebiasaan, atau disebut uruf, situasi, kondisi. Kemudian yang berikutnya ada konsep uruf dalam hukum Islam. Nah, kata uruf secara etimologi berarti sesuatu yang dapat dipandang baik dan diterima oleh akal manusia. Uruf atau tradisi adalah bentuk-bentuk muamalah, berhubungan kepentingan yang telah terjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. Nah, konsep uruf ini mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi di dalam masyarakat, yang telah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Tentunya, uruf ini tanpa melanggar ajaran dasar dalam Islam yang tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam konsep uruf ini, syariat Islam dapat akrab membumi dan diterima di tengah kehidupan masyarakat yang plural tanpa harus meninggalkan prinsip dasarnya. Seperti yang kita tahu, penyebaran agama Islam yang disebarkan oleh Wali Songo. Apabila suatu uruf bertentangan dengan kitab atau sunnah, maka uruf mereka ditolak, karena kehadiran syariat bukan bermaksud untuk melegitimasi berlakunya berbagai kerusakan dan kejahatan. Kedatangan Islam itu bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.